Bab 18, Pembaru Amerika, bagian kedua. Dengan kesimpulan-kesimpulan baru dan lebih mendalam, Miller meneruskan memeriksa nubuatan-nubuatan, baik siang maupun malam, terus mempelajari apa yang sekarang tampaknya sangat penting dan menarik perhatian. Dalam buku Daniel pasal 8, ia menemukan petunjuk permulaan masa 2300 hari itu. Dan malaikat Gabriel, walaupun diperintahkan untuk memberikan pengertian kepada Daniel mengenai penglihatan itu, hanya memberikan sebagian keterangan kepadanya. Pada waktu penganiayaan ngeri yang akan menimpa gereja diungkapkan kepada penglihatan Nabi, kekuatan fisiknya melemah. Ia tidak dapat lagi menahannya dan malaikat meninggalkannya untuk sementara waktu lamanya. Daniel pingsan dan sakit beberapa hari lamanya, dan saya sangat heran mengenai penglihatan itu, katanya. Tetapi tak seorang pun memahaminya. Tetapi Allah menyuruh utusannya, malaikat Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Perintah ini harus digenapi. Dalam penurutannya, malaikat itu kembali kepada Daniel beberapa saat kemudian dan berkata, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Daniel 9 ayat 22 dan 23. Ada satu perkara penting dalam penglihatan pasal 8 yang belum diungkapkan yang berhubungan dengan waktu. Waktu 2300 hari. Oleh sebab itu, malaikat itu dalam meneruskan penjelasannya terutama berkisar pada pokok waktu itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang raja ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tak ada salahnya apa-apa. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Malaikat telah dikirimkan kepada Daniel untuk menjelaskan kepadanya perkara yang belum dipahaminya dalam penglihatan yang terdapat dalam pasal 8, yaitu yang menyangkut waktu. Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Setelah menyuruh Daniel dengan berkata, camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Kata-kata pertama malaikat itu ialah 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Perkataan yang diterjemahkan ditetapkan secara harafiah menyatakan dipotong. 70 kali 7 masa yang menyatakan 490 tahun dinyatakan oleh malaikat itu akan dipotong, terutama mengenai orang-orang Yahudi. Tetapi dari apakah waktu dipotong? Oleh karena hanya masa 2300 hari saja waktu yang disebutkan dalam pasal 8, dengan demikian dari masa itulah waktu 70 kali 7 masa itu dipotong. Oleh sebab itu yang 70 kali 7 itu adalah bagian dari 2300 hari, dan kedua masa ini haruslah bermula dari waktu yang sama. Yang 70 kali 7 masa itu dinyatakan oleh malaikat bermula dari keluarnya perintah untuk memulihkan dan membangun kembali kota Yerusalem. Jika tanggal keluarnya perintah ini dapat ditentukan, maka permulaan masa 2300 hari pun akan dapat ditentukan. Perintah atau dekrit itu ditemukan dalam buku Esra pasal yang ke-7, Esra 7 ayat 12-26. Perintah itu dikeluarkan oleh Raja Artasasta, Raja Persia pada tahun 457 sebelum Masehi, dalam bentuknya yang paling lengkap. Tetapi di dalam Esra 6 ayat 14, rumah Allah itu dikatakan telah dibangun menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah dekrit Kores, Darius, dan Artasasta, Raja Persia.
Ketiga raja ini dalam membuat, memastikan, dan menyelesaikan dekret itu menyempurnakan sesuai dengan yang dituntut oleh nubuatan untuk menandai permulaan masa 2300 tahun itu. Dengan mengambil tahun 457 sebelum Masehi, tahun dekret itu diselesaikan sebagai tahun perintah dikeluarkan, maka setiap rincian nubuatan mengenai 70 kali 7 masa itu kelihatannya sudah digenapi. Dari saat perintah dikeluarkan untuk memulihkan dan membangun kota Yerusalem sampai kepada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja adalah 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa, yaitu 62 kali 7 masa atau 483 tahun. Dekret Artasasta mulai berlaku pada musim gugur tahun 457 sebelum Masehi. Dari saat ini dihitung 483 tahun kemudian akan mencapai musim gugur tahun 27 Tarik Masehi. Pada waktu itu nubuatan ini digenapi. Perkataan Mesias menyatakan yang diurapi. Pada musim gugur tahun 27 Tarik Masehi, Kristus telah dibaptiskan oleh Yohanes dan menerima pengurapan roh. Rasul Petrus menyaksikan bahwa Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Kisah 10 ayat 38. Dan Juru Selamat sendiri mengatakan, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik Injil kepada orang-orang miskin. Lukas 4 ayat 18. Raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 7 masa, 1 minggu, ialah 7 masa yang terakhir dari yang 70 kali 1 masa itu. Itu adalah 7 tahun yang terakhir yang diberikan terutama kepada orang Yahudi. Selama waktu ini, yaitu mulai dari tahun 27 Tarik Masehi sampai tahun 34 Tarik Masehi, Kristus sendiri dan kemudian murid-muridnya menyampaikan undangan Injil, kabar baik itu, terutama kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu murid-murid pergi memberitakan kabar baik kerajaan itu, petunjuk Juru Selamat adalah janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 ayat 5 dan 6. Pada pertengahan 7 masa atau minggu itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Pada tahun 31 Tarik Masehi, 3,5 tahun setelah ia dibaptiskan, Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan. Dengan pengorbanan yang dipersembahkan di Bukit Golgota, maka berakhirlah sistem atau upacara korban yang selama 4.000 tahun telah menunjuk kepada anak domba Allah. Lambang telah bertemu dengan yang dilambangkan dan semua korban sembelihan dan korban santapan dalam sistem upacara dengan demikian sudah dihentikan. Yang 70 kali 7 masa atau 490 tahun yang khusus disediakan bagi orang Yahudi berakhir sebagaimana kita lihat pada tahun 34 Tarik Masehi. Pada waktu itu, melalui tindakan Sanhedrin orang Yahudi, bangsa itu memetraikan penolakannya kepada kabar baik atau Injil dengan mati syahidnya Stefanus dan penganiayaan atas pengikut-pengikut Kristus. Sesudah itu, kabar keselamatan tidak lagi terbatas hanya kepada umat pilihan, telah diberikan kepada seluruh dunia. Murid-murid yang terpaksa melarikan diri dari kota Yerusalem oleh karena penganiayaan menjelajahi seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Kisah 8 ayat 4 dan 5. Petrus dengan pimpinan ilahi membukakan Injil kepada perwira pasukan Italia di Kaisarea Cornelius yang takut akan Tuhan. Demikian juga Paulus yang penuh semangat yang sudah percaya kepada Yesus diutus untuk membawa kabar kesukaan jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Kisah 22 ayat 21. Sejauh ini setiap perincian nubuatan digenapi dengan cara yang mengagumkan dan permulaan 70 kali 7 masa itu tidak diragukan lagi, yaitu tahun 457 sebelum Masehi dan berakhir pada tahun 34 Tarik Masehi.
Dari data ini tidak sulit untuk mengetahui akhir dari masa 2300 hari. 70 kali 7 masa, 70 minggu, 490 hari, dikurang dari 2300 hari, tinggallah 1810 hari. Setelah 490 hari berakhir, yang 1810 hari lagi masih harus digenapi dari tahun 34 tarik Masehi. 1810 tahun itu berlanjut dan berakhir pada tahun 1844. Sebagai hasilnya ialah bahwa masa 2300 hari yang disebutkan dalam buku Daniel 8 ayat 14 itu berakhir pada tahun 1844. Pada akhir dari masa nubuatan yang panjang ini atas kesaksian malaikat Allah, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaannya yang wajar. Jadi masa pemulihan tempat kudus itu yang hampir secara universal dipercayai terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua kali telah dinyatakan dengan pasti. Mula-mula Miller dan rekan-rekannya percaya bahwa masa 2300 hari itu akan berakhir pada musim semi tahun 1844, sedangkan nubuatan menunjuk kepada musim gugur pada tahun itu. Kesalahan dalam memahami hal ini membawa kekecewaan dan kebingungan kepada mereka yang telah menetapkan tanggal sebelumnya sebagai waktu kedatangan Tuhan. Tetapi ini sama sekali tidak mempengaruhi kuatnya argumentasi yang menunjukkan bahwa masa 2300 hari itu berakhir pada tahun 1844 dan peristiwa besar yang menyatakan pemulihan tempat kudus harus terjadi. Ia mempelajari Alkitab sebagaimana kebiasaannya untuk membuktikan bahwa masa-masa itu adalah nubuatan dari Allah. Miller pada mulanya tidak sedikit pun tidak mengharapkan akan tiba pada kesimpulan seperti yang sekarang. Ia sendiri sulit mempercayai hasil penelitiannya. Akan tetapi, bukti Alkitab terlalu jelas dan tidak dapat diabaikan. Ia menghabiskan waktunya 2 tahun untuk mempelajari Alkitab, bila mana pada tahun 1818 ia mencapai suatu keyakinan yang kuat bahwa dalam waktu kira-kira 25 tahun Kristus akan datang untuk menebus umat-umatnya. Saya tidak perlu berbicara, kata Miller, mengenai sukacita yang memenuhi hatiku sehubungan dengan masa depan yang menggembirakan atau kerinduan jiwa saya yang besar untuk turut ambil bagian dalam kesukaan orang-orang yang ditebus. Alkitab sekarang bagiku adalah buku baru. Buku itu berisi pemikiran, semua yang gelap, yang tersembunyi atau terselubung kepadaku dalam pengajaran-pengajarannya telah lenyap dari pikiran saya di hadapan sinar terang yang sekarang terbit dari lembaran-lembarannya yang kudus. Dan betapa terang dan mulia kebenaran itu tampak. Semua kontradiksi dan yang tidak tentu yang saya temukan sebelumnya di dalam firman itu sekarang telah lenyap. Dan walaupun ada banyak bagian yang saya belum merasa puas saya mengerti sepenuhnya, namun begitu banyak terang yang memancar dari dalamnya untuk menerangi pikiran saya yang gelap sebelumnya, sehingga saya merasakan kesukaan dalam mempelajari Alkitab yang sebelumnya saya tidak sangka akan mendapat apa-apa dari pengajaran-pengajarannya. Dengan keyakinan yang sungguh bahwa peristiwa-peristiwa penting yang diramalkan di dalam Alkitab akan digenapi dalam waktu yang tidak lama, pertanyaan datang kepada saya dengan kuasa yang besar mengenai kewajiban saya terhadap dunia ini sehubungan dengan kenyataan yang telah mempengaruhi pikiran saya. Ia merasa bahwa adalah kewajibannya untuk membagikan kepada orang-orang lain terang yang telah diterimanya. Ia memperkirakan akan menemui perlawanan dari orang-orang yang tidak beriman, tetapi merasa yakin bahwa semua orang Kristen akan bersuka cita dalam pengharapan, akan bertemu dengan juru selamat yang diakuinya, dicintai. Kekhawatirannya satu-satunya ialah bahwa dalam kesukaan mereka yang besar terhadap pengharapan kelepasan yang mulia itu, yang segera akan terwujud, banyak akan menerima ajaran itu tanpa penyelidikan Alkitab yang memadai dalam menyatakan kebenarannya. Oleh karena itu, ia ragu-ragu untuk menyajikannya kalau ia salah dan menjadi alat penuntun yang salah bagi orang lain. Oleh sebab itu ia meneliti dan mengkaji ulang bukti-bukti yang mendukung kesimpulan yang telah diambilnya dan mempertimbangkan dengan hati-hati setiap kesulitan yang muncul di pikirannya. Ia menemukan bahwa keberatan-keberatan lenyap di hadapan terang firman Allah, seperti kabut di hadapan sinar matahari. Ia telah menggunakan waktu selama 5 tahun dan ia telah sepenuhnya yakin kebenaran posisinya.
Dan sekarang tugas membuat orang lain mengetahui apa yang ia percayai begitu jelas diajarkan dalam Alkitab. Begitu kuat mendorongnya dengan kekuatan yang baru. Ketika saya melakukan pekerjaan saya, katanya, selalu berdering di telinga saya, pergilah dan beritakan kepada dunia ini mengenai bahaya mereka. Ayat ini selalu datang ke dalam pikiran saya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Yehezkiel 33 ayat 8 dan 9. Saya merasa bahwa jikalau orang jahat berhasil diamarkan, maka banyaklah mereka yang akan bertobat. Dan jikalau mereka tidak diamarkan, maka darah mereka akan dituntut daripadaku. Ia mengemukakan pandangannya secara pribadi pada waktu itu. Pada waktu ia mempunyai kesempatan dan berdoa semoga ada dari pendeta yang merasakan dorongan ini dan membaktikan diri mereka kepada penyebaran pekabaran itu. Tetapi ia tidak bisa menghilangkan keyakinan bahwa ia mempunyai tugas pribadi untuk memberikan amaran itu. Kata-kata ini selalu berbicara dalam pikirannya. Pergilah dan beritahukan kepada dunia dan mereka akan dituntut daripadamu. Ia menunggu 9 tahun lamanya dan beban itu masih menekan jiwanya sampai akhirnya pada tahun 1831 untuk pertama kali secara umum memberikan alasan-alasan imannya. Seperti Elisa dipanggil sementara membajak ladang untuk menerima jubah pengabdian kepada tugas kenabian, demikianlah William Miller dipanggil meninggalkan bajaknya dan membukakan kepada orang-orang rahasia kerajaan Allah. Dengan gemetar ia memasuki pekerjaannya, menuntun pendengar-pendengarnya langkah demi langkah melalui masa-masa nubuatan kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam setiap usaha ia memperoleh kekuatan dan keberanian sementara ia melihat perhatian yang semakin meluas yang dibangkitkan oleh kata-katanya. Hanya atas permintaan saudara-saudaranya lah yang dalam kata-kata mereka ia mendengar panggilan Allah. Maka Miller menyetujui untuk memberitakan pandangan-pandangannya di hadapan umum. Sekarang ia berumur 50 tahun, tidak biasa berbicara di hadapan umum dan dibebani dengan perasaan tidak layak untuk mengerjakan pekerjaan yang sedang dilakukannya. Tetapi sejak pertama sekali pekerjaan-pekerjaannya diberkati dengan cara yang menakjubkan dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Ceramahnya yang pertama disusul oleh kebangunan agama, di mana 13 keluarga seluruhnya bertobat kecuali 2 orang. Ia segera diminta untuk berbicara di tempat-tempat lain dan hampir di setiap tempat pekerjaannya menghasilkan kebangunan pekerjaan Allah. Orang-orang berdosa ditobatkan, orang-orang Kristen dibangunkan kepada pengabdian yang lebih besar dan pengikut-pengikut deisme dan yang tidak percaya kepada Tuhan telah dituntun mengakui kebenaran Alkitab dan agama Kristen. Kesaksian mereka di mana ia bekerja adalah suatu tingkatan pemikiran dicapainya yang tidak dalam keadaan dipengaruhi oleh orang-orang lain. Khotbahnya direncanakan untuk membangunkan pikiran umum kepada perkara-perkara besar agama dan membendung pertumbuhan keduniawian dan hawa nafsu zaman. Di hampir setiap kota ada puluhan, bahkan di beberapa ada ratusan orang yang bertobat sebagai hasil khotbahnya. Di banyak tempat gereja-gereja Protestan dari hampir semua denominasi terbuka lebar-lebar baginya dan undangan untuk bekerja biasanya datang dari pendeta-pendeta beberapa jemaat adalah merupakan peraturannya untuk tidak bekerja di suatu tempat kalau ia belum diundang untuk bekerja di tempat itu. Tetapi segera didapatinya bahwa ia tidak bisa memenuhi hampir separuh pun dari permintaan yang datang kepadanya. Banyak di antara mereka yang tidak menerima pandangannya mengenai waktu tepatnya kedatangan Kristus kedua kali telah diyakinkan mengenai pastinya dan dekatnya kedatangan Kristus dan perlunya persiapan. Di beberapa kota-kota besar, pekerjaannya menghasilkan kesan yang mendalam. Penjual-penjual minuman keras menutup usahanya dan menjadikan toko-tokonya menjadi ruang-ruang pertemuan.
tempat-tempat perjudian dibubarkan, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, pengikut-pengikut deisme, kaum universalis, dan bahkan orang-orang yang paling tidak bermoral atau sampah masyarakat telah dibarui. Beberapa di antaranya sudah tidak memasuki perbaktian selama bertahun-tahun. Kumpulan-kumpulan doa diadakan oleh berbagai denominasi di berbagai tempat dan hampir setiap jam. Para pengusaha berkumpul di tengah hari untuk berdoa dan menyanyikan lagu puji-pujian. Tidak ada pemborosan. Pikiran manusia dipengaruhi rasa hikmat. Pekerjaannya seperti para pembaru dulu, hanya untuk meyakinkan pengertian dan membangunkan serta menggugah daripada sekadar membangkitkan emosi. Pada tahun 1833, Miller menerima izin untuk berkhotbah dari gereja baptis di mana ia menjadi anggota. Banyak pendeta gereja ini yang menyetujui pekerjaannya dan adalah atas persetujuan mereka sehingga ia meneruskan pekerjaannya. Ia bepergian dan berkhotbah tanpa henti, walaupun sebenarnya tugasnya adalah terutama di New England dan Middle State. Untuk selama bertahun-tahun, biaya-biaya pekerjaannya seluruhnya ditanggung sendiri. Ia tidak pernah menerima cukup uang untuk kebutuhan biaya perjalanan ke tempat-tempat kemana ia diundang. Dengan demikian, pekerjaannya untuk umum jauh dari keuntungan uang, bahkan menjadi beban kepada harta miliknya yang sudah semakin berkurang sepanjang hidupnya. Ia adalah seorang ayah dari keluarga besar, tetapi oleh karena mereka adalah orang-orang yang hemat dan rajin, maka hasil ladangnya cukup untuk kebutuhan keluarganya dan kebutuhannya. Pada tahun 1833, 2 tahun sesudah Miller mulai mengkhotbahkan bukti-bukti kedatangan Kristus yang segera di depan umum. Tanda terakhir nampak yang dijanjikan oleh Juru Selamat sebagai tanda kedatangannya yang kedua kali. Yesus berkata, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Matius 24 ayat 29. Dan Yohanes dalam buku Wahyu menyatakan, sementara ia memandang dalam penglihatan pemandangan yang mendahului hari Allah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia diguncang angin kencang. Wahyu 6 ayat 13. Nubuatan ini memperoleh penggenapan yang nyata dan mengesankan pada peristiwa besar hujan meteor pada tanggal 13 November 1833. Itulah kejatuhan bintang yang paling besar dan paling hebat yang pernah dicatat. Seluruh cakrawala di atas seluruh Amerika Serikat menyala berpijar selama beberapa jam. Tidak pernah terjadi fenomena langit di negeri ini sejak pendudukan yang pertama, yang dilihat dengan sangat kagum oleh segolongan masyarakat atau dengan sangat takut dan gentar oleh golongan yang lain. Keagungan dan keindahannya masih terus terkenang di banyak pikiran orang. Belum pernah hujan turun lebih lebat dari meteor-meteor itu yang jatuh ke bumi ini. Ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan sama saja. Pendek kata, seluruh langit tampak bergoyang. Kejadian itu, sebagaimana dijelaskan di jurnal Profesor Silliman, dilihat di seluruh Amerika Utara. Dari jam 2 sampai terang pagi hari, langit sangat terang dan cerah tanpa awan. Suatu pertunjukan yang terus menerus kilauan cahaya bintang-bintang yang cemerlang terjadi di seputar langit. Demikianlah bacaan bab 18 Pembaru Amerika bagian yang kedua. Kita akan lanjutkan di bagian ketiga di video selanjutnya.